Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk semua umat Islam, khususnya masyarakat Indonesia. Lebih spesifik lagi, penganut ahli sunnah wal jamaah dengan latar belakang dan ormas apapun. Akhir-akhir ini di bulan suci yang seharusnya kita jalani dengan damai, muncul dan viral suatu video dusta yang dibuat oleh orang tak bertanggung jawab yang menuding datuk seluruh para habaib yang kita kenal bernama Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir dengan tuduhan keji. Mereka mengatakan bahwa Imam Ubaidillah bukanlah putra Imam Ahmad bin Isa. Dengan demikian, mereka dengan lancang mengatakan semua nasab para habaib di Indonesia hingga yang di Yaman, khususnya di Tarim, dan seluruh para habaib dari keluarga besar Ba'alawi yang tersebar di seluruh penjuru dunia adalah habaib palsu semua. Konsekuensi dari tuduhan tersebut amat sangat besar. Itu bukanlah tuduhan kecil untuk individu tertentu, sebab itu dengan langsung adalah menodai nasab semua para habaib, baik yang muda-muda hingga yang sepuh-sepuh yang hidup di masa ini, bahkan yang sudah wafat sejak berabad-abad silam. Habaib mulai dari Jawa Timur seperti Habib Taufik As-Segaf, Habib Zain Baharun Dalwa, Habib Hasan Ismail Al-Muhdar, Habib Jamal Ba'agil Malang, hingga yang di Jawa Tengah seperti Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dan Habib Umar Al-Mutahhar Semarang dan Habib Saleh Al-Jufri. Juga habaib yang di Jawa Barat dan di Jabotabek seperti Habib Quraisy Baharun, Habib Munzir Al-Musawa, Habib Jindan bin Naufal bin Jindan dan Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan, Habib Profesor Quraisy Shihab, atau yang di Malaysia seperti Habib Ali Al-Hamid, termasuk juga habaib yang ada di Timur Tengah seperti Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Salim Syatiri, Habib Zain bin Smith, Habib Abu Bakar Al-Masyhur, hingga sang wali kutub yang diakui oleh seluruh ulama aswaja di dunia seperti Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, dan tentunya kekasih kami Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dan Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf. Bahkan wali-wali besar yang dipadati peziarah dan diperingati haulnya setiap tahun seperti Habib Saleh Tanggul, Habib Abu Bakar Gersik, Habib Ali Kuitang, Habib Anis Solo, beliau-beliau semua dengan satu tuduhan langsung dibabat habis, dituduh habaib palsu semua. Mengapa bisa demikian? Sebab mereka semua para habaib dari keluarga besar Ba'alawi seperti yang bermarga Maulad Dawilah, As-Segaf, Al-Habsyi, Al-Haddad, Al-Attas dan bin Syekh Abu Bakar bin Salim serta Al-Jufri dan juga marga-marga Alawiyin lainnya, semuanya bernasab pada dua orang saja, yaitu Al-Imam Faqihil Muqaddam dan Al-Imam Alwi Ammul Faqih. Sedangkan dua imam ini keduanya adalah berasal dari satu jalur yang sama, yaitu keturunan dari Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang mereka tuduh tidak benar nasabnya. Sebelum lanjut, kami mau bertanya, kita lebih percaya siapa? Lebih percaya satu dua orang yang tidak kita kenal, di mana belajarnya, siapa gurunya, siapa leluhurnya, seperti apa keilmuannya? Atau kita lebih percaya semua nama-nama besar yang kami sebutkan tadi, yang keilmuan, ketaatan, akhlak dan kontribusi dakwahnya hingga karya-karyanya telah kita ketahui bersama? Tentukan sekarang siapa yang lebih kita percaya. Mari kita lanjutkan. Simak berikut potongan video yang dibuat oleh oknum tak bertanggung jawab itu. Ternyata ada temuan yang sangat mencengangkan, yang mana Imam Ubaidillah datuknya Bani Alawi dalam kitab Nasab abad ke-5 Hijriyah tidak tertulis sebagai putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Dalam kitab Nasab abad ke-5 Hijriyah tertulis dengan jelas bahwa putra Imam Ahmad bin Isa ada 3 orang, yakni Muhammad Ja'far, Ali, dan Hussein. Dari keterangan Imam Fakhrur Razi ini, maka Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa itu tidak terkonfirmasi. Dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, yang kalau di Indonesia dikenal sebagai ayah dari Alawi, datuknya para habib di Indonesia. Penisbatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena kitab nasab tertua yaitu Tahsib Al-Ansab abad ke-5 dan Asyajarah Al-Mubarakah abad ke-6 menyatakan bahwa Ahmad tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Artinya, jika merujuk kitab nasab abad ke-5 dan 6 Hijriyah, maka pengakuan Ubaidillah sebagai keturunan Nabi Muhammad tertolak karena tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Bagaimana? Masih lebih percaya para habaib yang sudah jelas kiprah ilmu, ibadah dan kontribusi hingga karyanya? Atau sudah mulai percaya pada video tak bertanggung jawab ini? Jika Anda mulai ragu, mari kita lanjutkan bahasannya.
Pembuat video tadi dengan lancang mengatakan nasab Imam Ubaidillah sebagai putra Imam Ahmad bin Isa itu tidak terbukti dengan merujuk pada dua referensi. Pertama, kitab Tahdzibul Ansab. Siapa penulis buku ini? Dialah Syekh Al-Ubaidili, seorang tokoh Syiah pada masanya. Berikut bukti nyata dalam kitabnya. Pada halaman 9 dalam kitab Tahdzibul Ansab dinyatakan kana imami al madhab min talamidatil mufid, bahwa penulis buku ini bermadhab imami Ithna Asyariyah Syiah. Kedua, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhrur Razi, seorang ulama dari madhab Syafi'i di abad 5 Hijriah. Tapi pertanyaannya, benarkah ini kitab Imam Fakhrur Razi? Mari kita buktikan. Seluruh referensi kitab-kitab tarajim atau biografi dari abad 6 hingga 10 dari para ulama Aswaja yang tentu sangat mengenal Imam Fakhrur Razi sebagai sesama ulama Aswaja, tak ada satupun yang menyebutkan Imam Fakhrur Razi punya kitab dengan judul demikian. Lihat Tabaqatul Mufassirin karya Imam Suyuti pada halaman 115. Di sini Imam Suyuti mengutip tulisan Ibn Khalkan ketika menyebut kitab-kitab Al-Imam Fakhrur Razi. Disebutkan di antara kitabnya adalah At-Tafsirul Kabir, Al-Mahsul, Syarhul Asma'il Husna, Syarhul Mufassal, Syarhu Wajizil Ghazali, Syarhu Siqtiz Zandi, Ijazil Quran, Manaqibus Syafi'i. Di sini tidak disebutkan Imam Fakhrur Razi memiliki kitab bernama Asy-Syajaratul Mubarakah. Lalu coba kita lihat Tarikhul Islam karya Al-Imam Adz-Dzahabi yang hidup pada abad 6. Di sini disebutkan pada halaman 213, wa tasanifuhu fi ilmi al-kalam wal ma'kulat sa'ira fil afaq, bahwa karya-karyanya Imam Fakhrur Razi itu begitu banyak. Di antaranya Tafsir Kabir, dan di antaranya lagi Al-Matalibul Aliyah, kitab Nihayatul Uqul, kitab Al-Arba'in, kitab Al-Muhassal, kitab Al-Bayan wal Burhan fi ar-radd ala ahli az-zaghi wat tughyan, kitab Al-Mabahith al-Imadiyah, kitab Al-Mahsul, kitab Uyunul Masail, kitab Ta'sisut Taqdis, kitab Irsyadun Nudzar, kitab Ajwibatil Masail al-Bukhariyah, kitab Tahsilul Haq, kitab Az-Zubdah, kitab Ma'alim, kitab Al-Mulakhas, kitab Syarhul Isyarat, kitab Uyunul Hikmah, kitab Asirrul Maktum. Kemudian juga dinyatakan wasannafa fi Thib, beliau menulis buku dalam kedokteran, Syarhul Kulliyat lil Qanun, juga di dalam Ilmul Firasah. Juga beliau menulis kitab tentang Manaqibus Syafi'i, dan di sini tidak disebutkan ada karya beliau yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah. Mari kita lihat kitab Uyunul Anba fi Tabaqatil Atibba, satu kitab yang menjelaskan para ulama yang juga pakar di dalam kedokteran. Pada halaman 470 di sini disebutkan biografi Al-Imam Fakhrur Razi, dan di antara karya-karya beliau yang disebutkan di sini adalah At-Taysirul Kabir, Mafatihul Ghaib 12 jilid, Syarhu Wajizil Ghazali, kitab Lawabi'ul Bayyinat, kitab Al-Mahsul, kitab Ibtalil Qiyas, kitab Syarhul Mufassal, kitab Syarhu Nahjil Balaghah, kitab Fadailis Sahabah, kitab Manaqibus Syafi'i, kitab Nihayatul Uqul 2 jilid, kitab Al-Muhassal 1 jilid, kitab Al-Matalibul Aliyah 3 jilid, kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, kitab Al-Ma'alim, kitab Ta'sisut Taqdis, kitab Al-Qada' wal Qadar, kitab Ta'jizil Falasifah, kitab Al-Barahin al-Bahaiyah, kitab Al-Lataif, kitab Syifa'il Ayyi, kitab Al-Khalq wal Ba'ts, kitab Al-Khamsin fi Usuluddin, kitab Umdatul Anzar, kitab Al-Akhlaq, kitab Ar-Risalah As-Sahabiyah, kitab Ar-Risalah As-Sahibiyah, kitab Ar-Risalah Al-Muhammadiyah, kitab Ismatul Anbiya, kitab Al-Mulakhas, kitab Al-Mabahith, kitab Al-Inarat, kitab Lubab, kitab Uyunul Hikmah, kitab Ar-Risalatul Kamaliyah, dan seterusnya. Dan di sini juga tidak disebutkan beliau memiliki kitab bernama Asy-Syajaratul Mubarakah. Lalu coba kita lihat Tabaqatus Syafi'iyyah Al-Kubra karya Al-Imam Tajuddin As-Subki. Di sini disebutkan pada halaman 87, wa min tasanifihi at-tafsir, sebagian dari karya tulis karangan Al-Imam Fakhrur Razi adalah kitab At-Tafsir, kitab Al-Matalibil Aliyah, Nihayatul Uqul, Al-Arba'in, Al-Muhassal, Al-Bayan, Al-Burhan fi ar-radd ala ahli az-zayg wat tughyan, Al-Mabahith al-Imadiyah, Al-Mahsul, Uyunul Masail, Irsyadun Nudzar, Ajwibatul Masail al-Bukhariyah, Al-Ma'alim, Tahsilul Haq, Az-Zubdah, Syarhul Isyarat, Uyunul Hikmah, Syarhul Asma'il Husna, Syarhu Mufassaliz Zamakhsyari, Syarhu Wajizil Ghazali, dan seterusnya.
Lagi-lagi, di sini juga tidak disebutkan